kita akan masuk dalam realitas ke-51, yaitu tema menikmati kekayaan Kristus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, pada sore ini kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Engkau masih mengasihi kami sampai saat ini. Dan pada saat ini kami merekam YouTube realitas channel episode yang ke-51, yaitu memiliki kekayaan Kristus. Untuk itu mari Allah turut bekerja menyertai hamba-Mu dan juga menyertai hamba-Mu yang merekamnya. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Banyak sekarang orang kaya mencari harta di dunia. Kalau Alkitab mengatakan cari Kristus, ialah kekayaan Kristus. Rasul Paulus tidak memberitakan doktrin, tetapi Rasul Paulus memberitakan tentang kekayaan Kristus. Apa kekayaan Kristus itu? Kekayaan Kristus adalah apa adanya Kristus. Ya. Yaitu pertama adalah terang. Yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 12. Dikatakan akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 9 ayat 5, akulah terang dunia. Jadi mari kita baca ayat penuntunnya pada saat kekayaan Kristus. Kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi Rasul Paulus tidak memberitakan doktrin gereja, tetapi Rasul Paulus memberitakan tentang kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus adalah pertama terang. Yesus katakan, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Jadi terang Kristus adalah kekayaan Kristus adalah terang dunia. Dia adalah terang. Yang kedua, hidup. Di dalam Kristus adalah kehidupan. Yaitu dalam Yohanes 3, 15, 16 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan diberikan kepada semua umat manusia, sekian banyak di dunia ini. Tapi setiap orang, pribadi-pribadi, yaitu bagi mereka yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dan hidup kekal itu tidak dalam siapapun. Di dalam Yohanes 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Allah kebenaran. Kalau kita mau hidup benar dan kudus, kita baca merenungkan firman Allah. Ya. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-26-27, semua jemaat hidup benar dan kudus harus mandi dengan air dan firman. Ya. Jadi dalam Kristus ada kehidupan. Iblis datang membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bagi yang mengenal Kristus. Ya. Kemudian yang ketiga, kekayaan Kristus adalah kebenaran. Ya. Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Siapakah kebenaran itu? Yaitu firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Jadi mau hidup benar dan kudus harus membaca, merenungkan firman Allah. Ya. Itu.
jalan kebenaran dan hidup. Ya. Siapa itu kebenaran itu siapa? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yaitu Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 15 26. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yang keempat, apa kekayaan Kristus yang keempat? Yaitu kekudusan. Ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dipilih Allah. Dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Di sini nampaknya Tritunggal ini di sini. Ya. Allah Bapa yang memilih, dikuduskan oleh Roh Kudus dan taat kepada Kristus. Karena Kristus menjadi contoh. Kristus menjadi taat, menderita, mati, taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Itu mengenai kekudusan. Kemudian di dalam Yohanes 17 tadi saya katakan, kuduskan mereka karena kebenaran, karena firman Allah adalah kebenaran. Alkitab ini adalah kebenaran. Jadi kalau, saya ulangi tadi, kalau kita mau hidup benar dan kudus, harus membaca, merenungkan firman Allah siang dan malam. Saya melihat kelemahan banyak orang Kristen itu ada dua hal. Pertama yaitu malas berdoa, jarang berdoa. Kedua, jarang membaca Alkitab. Di mana-mana saya memberitakan Injil, di NTT maupun di Pulau Jawa, di Sumatera, Sulawesi. Kelemahan orang Kristen ada dua hal. Jarang berdoa, jarang baca Alkitab. Bagaimana kita iman bisa bertumbuh? Iman bertumbuh dari kebenaran firman Allah, membaca, merenungkan firman Allah. 3 poin ini penting. Doa, firman, dan iman. Ini penting. Kenapa orang Kristen malas berdoa? Kenapa malas baca Alkitab? Dan kenapa iman tidak bertumbuh? Karena iblis taruh roh kemalasan di kita orang percaya. Sehingga malas baca Alkitab, malas berdoa. Sehingga iman tidak bertumbuh. Untuk itu bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita harus hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusaha berdamai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Di dalam ayat 22 ayat 4. 22. Kita bisa menatap wajah Allah di Yerusalem baru. Bagaimana kita hidup dalam dosa? Kalau kita menatap wajah Allah. Bagaimana kita hidup dalam dosa? Kita bisa masuk kota Yerusalem baru. Untuk itu, kita memiliki kekayaan Kristus yang keempat adalah kekudusan. Dan Kristus adalah hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Alkitab mengatakan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus sudah kudus. Tetapi kenapa dia dihukum mati? Karena orang Yahudi Farisi iri dan benci kepada Yesus. Dan Yesus datang melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak dia. Kehendak Allah yang menderita di kayu salib. Yesaya 53 ayat 10. Untuk itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini, kalau kita masih diberikan napas kehidupan kekuatan, itu karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mencari kekayaan dunia ini tidak akan habis-habisnya. Kita simpan harta di surga. Simpan harta di surga itu apa? Memberikan kepada orang yang miskin yang berkekurangan. Matius 6 ayat 1-4. Amin. Simpan harta di surga itu apa? Memberikan kepada orang yang berkekurangan, orang kudus yang berkekurangan. Kisah 2 ayat 45, 3, 34 dan 35. Dan memberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Yaitu Filipi 4 ayat 14 sampai 16. Saudara bisa baca di sana.
Sekarang banyak orang miskin di jalanan sana. Apa kita peduli dalam mereka? Ada jemaat Tuhan yang masih banyak kekurangan. Ada banyak hamba Tuhan yang kekurangan pedesaan sana. Apakah masih kita peduli terhadap mereka? Maka pada saat ini, bagi orang yang memiliki harta di dunia, kekayaan di dunia, beri kepada orang miskin. Beri kepada jemaat yang kekurangan. Beri kepada hamba Tuhan yang kekurangan. Itu simpan harta di surga. Dan harta di surga adalah Kristus. Yesus adalah kekayaan kita, menikmati kekayaan Kristus, tapi Kristus juga adalah harta kita. Saya ulangi, Kristus, kita meminati kekayaan Kristus, yaitu hidup, terang, kebenaran, dan kekudusan, tapi juga kita harus menyimpan harta di surga. Tadi saya katakan. Harta di surga apa? Yesus. Dialah harta kita di surga. Amin. Tuhan adalah harta kita di surga. Bilangan 18 ayat 20. Para imam tidak mendapat harta milik pusaka. Tapi milik pusaka dari para imam adalah Kristus, Tuhan sendiri. Bilangan 18 ayat 2. Bilangan 20 ayat 16. Ulangan 18 ayat 1 dan 2. Para imam tidak memiliki harta. Tapi mereka memiliki Tuhan sebagai harta. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai harta milik kita, kekayaan kita, maka Tuhan menjadikan kita sebagai milik pusakanya. Keluaran 15 ayat 5. Untuk itu mari pada hari ini kita mencari memiliki kekayaan Kristus. Apa kekayaan Kristus itu? Satu, terang, akulah terang dunia. Kedua, hidup. Saya percaya kepada yang tidak binasa melalui hidup kekal. Yang ketiga, kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan keempat, kekudusan. Hidup kudus. Kejar kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa kita melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk kota Yerusalem baru. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah kita. Siapa Allah kita? Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapa Yesus itu? Yesus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Siapa Yesus itu? Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Kisah 10 ayat 35-36. Kenapa saya katakan tekankan 3 ayat ini? Karena di luar sana mengatakan ada ajaran-ajaran palsu. Yesus adalah manusia biasa. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Maka 3 ayat ini dasar daripada pendasar pada kita pada orang Kristen. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Kedua, juru selamat dunia. Ketiga, Tuhan atas semua orang. Allah benar dan hidup kekal, juru selamat dunia, Tuhan Allah semua, tapi turun ke dalam dunia. Dan menderita mati di kayu salib. Bangkit kembali naik ke surga. Tidak lama lagi akan datang kembali untuk menyebut saudara dan saya. Untuk itu tugas kita berjaga-jaga. Kalau kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan ingatkan saya pada tahun 2000. Mengingatkan dan suara Tuhan. Kalau berjaga-jaga menanti kedatanganku. Tetapi kamu berjaga-jaga kapan kamu dipanggil. Napas dalam milik Tuhan. Kata Ayub 12 ayat 10. Untuk itu kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.